Suara Haris Azhar menggelegar. Opung Luhut, mohon dengar baik-baik. Saya tak melakukan fitnah. Karena saya udah minta 2 kali untuk minta maaf, tidak mau minta maaf, ya sekarang kita ambil jalur hukum. Jadi saya pidanakan dan perdatakan dia. Ngomong bukan berdasarkan ngelindur. Saya ngomong itu di YouTube, saya bikin acara di YouTube karena ada rujukan bahannya. Dan bahan yang dibahas punya dokumen-dokumen otentik. Bahkan saya mau tegaskan hari ini, pasca YouTube itu saya dapat semakin bertambah dokumen otentik saya. Jadi kalau mau dibawa ke pengadilan, saya rasa saya akan senang karena pengadilan itu forum resmi dan saya akan beberkan di forum resmi tersebut dokumen-dokumen saya, temuan-temuan saya. Sudah memiliki berbagai bukti dan juga berbagai bukti lainnya yang kemudian menjadi bahan atau data untuk sebagai dasar laporan kami. Ada alat bukti yang dibawa nggak sih, Bang? Untuk pelaporan kali ini? Alat bukti yang dibawa? Ya, untuk alat bukti tadi sudah saya jelaskan. Untuk alat bukti, kami memiliki berbagai dokumen hukum yang menguatkan gitu untuk laporan yang akan kami. Terlapornya siapa aja, Bang? Untuk terlapor, kita mengajukan pengaduan atas nama LPP dan juga berbagai orang yang terlibat di dalam dugaan konflik kepentingan bisnis ini. Oke, coba kita lihat. Nah, ini ya. Laporkan balik Luhut pada Rabu besok. Tim Haris Azhar bakal bawa bukti riset. Oke. Tempo.co Jakarta. Kuasa hukum Haris Azhar dan Fathia Maulidianti Nurkolis menyatakan bakal laporkan balik Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan ke polisi pada Rabu 23 Maret 2022. Besok ya. Nurkolis mengatakan bakal membawa detail data dari isi YouTube yang dipersoalkan oleh Luhut dalam laporan tersebut. Menurut dia, dalam pelaporan itu Haris Azhar dan Fathia akan membeberkan riset dari 9 NGO ke polisi. Secara substansif tadi, Fathia sama Haris menyampaikan hal-hal yang lebih detail, termasuk juga dokumen pendukung dugaan skandal ekonomi yang diduga melibatkan Pak LBP, sebagaimana itu sudah ada dalam hasil riset dari 9 NGO, kata Nurkolis di gedung Ditreskrimsus pada Senin 21 Mei 2022. Nurkolis telah berjanji menyampaikan bukti dugaan skandal itu pada hari Rabu. Kami meminta kepada kepolisian untuk memeriksa saksi dalam hal ini, misalnya para ketua dari lembaga NGO yang membuat riset itu, ujarnya. Para pimpinan NGO itu akan menjadi saksi tentang riset dengan dugaan skandal tambang emas di Blok Wabu, Papua. Konflik kepentingan Pak Luhut menjadi PLT ESDM saat itu dan sekaligus juga membangun koalisi bisnis juga akan diterangkan oleh saksi-saksi dari pimpinan lembaga organisasi tambahnya. Wah, ini perang luar biasa ya. Nurkolis juga menyampaikan pentingnya ahli ekonomi yang kompeten dan independen untuk dilibatkan dalam kasus dugaan kejahatan korporasi ini. Ia juga berharap adanya ahli pidana yang bisa menjelaskan bagaimana hukum seharusnya dijalankan, termasuk mengenai kasus pencemaran nama baik ini. Dia juga menyinggung perlunya ada ahli bahasa karena dalam pemeriksaan, Fathia menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan kata bermain yang disampaikannya dalam YouTube. Memang pada faktanya kayak gitu. Fathia menyampaikan itu cara sederhana beliau untuk menjelaskan kepada publik begitu rumitnya persoalan praktek ekonomi bisnis di Papua yang telah menyebabkan penderitaan masyarakat di Papua, kata Nurkolis. Memang kata bermain ini punya banyak makna ya. Mainkan mainkan tuh punya banyak makna ya, seperti juga kata anu ya. Anu itu untuk apa aja ya. Oke. Pemakaian kata bermain oleh Fathia menurut Nurkolis adalah guna menyederhanakan penyampaiannya. Nurkolis menyampaikan tidak ada kekhawatiran kasus ini bakal berlarut-larut. Menurut dia, sebagai tersangka, Haris Azhar dan koordinator kontras Fathia Maulidianti juga punya hak untuk menguji.
Polisi bisa menghentikan penyidikan kasus yang dilaporkan Luhut Panjaitan ini demi hukum. Polisi juga bisa melakukan penyelidikan sebaliknya terhadap materi yang dilaporkan oleh Haris Azhar dan Fathia tentang dugaan kejahatan ekonomi tersebut. Jadi kita lihat apakah kepolisian cukup berimbang, fair, tidak diskriminatif untuk memeriksa. Kita tahu ada aturan surat edaran Kabar Eskrim sampai saat ini tidak pernah dicabut, kata Nurkolis. Suara Haris Azhar menggelegar. Opung Luhut, mohon dengar baik-baik. Saya tak melakukan fitnah. Aktivis hak asasi manusia. Haris Azhar menegaskan dirinya tak merasa video berjudul "Ada Luhut di balik relasi ekonomi ops militer Intan Jaya" bermasalah. Menurut Haris, pengunggahan video ini tak melanggar hukum. Haris justru membuka ruang dialog terkait eksplorasi dan eksploitasi blok Wabu di Gunung Intan Jaya, Papua. Oleh karena itu, Haris merasa tak perlu untuk meminta maaf kepada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Saya dianggap menyebarkan berita bohong, tapi saya tidak melakukan fitnah. Ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refli Harun Selasa 22 Maret. Haris pun belum paham maksud dari berita sebenarnya yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Luhut. Pasalnya video yang diunggah di kanal YouTube pribadi Haris itu direkam berdasarkan rujukan laporan valid. Laporan tersebut menurut Haris merupakan hasil kajian 9 organisasi non-pemerintah. Laporan itu sudah dipublikasikan sebelumnya. Ini bukan pertama kali dipublikasi di tempat saya, begitulah ungkapnya. Lebih lanjut, Haris mengatakan bahwa pihak Luhut juga belum melakukan klarifikasi terkait isi dari laporan tersebut. Mereka sendiri belum melakukan klarifikasi dengan versi yang mereka anggap benar, begitulah katanya. Haris pun mengaku belum bertemu langsung dengan pengacara Luhut, padahal surat undangan untuk diskusi sudah dikirim. Kami sudah proaktif mengirimkan undangan mengajak bertemu dan sudah menjawab somasi kedua dari pihak Luhut. Begitulah paparan. Mau berkilah dari proses hukum. Capek kesana kemari ngeles mulu. Terserah aja mau ngapain, kata Jody kepada wartawan, ya. Itu. Ini dia ngomong atas nama Luhut atau atas nama menteri, ya. Seperti diketahui, Haris Azhar dan Fathia Maulidianti kini berstatus tersangka pada kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut Binsar Panjaitan. Haris Azhar menegaskan tak akan diam dan berencana bakal melapor balik. Saya ingin mengatakan bahwa saya tidak akan diam dengan kasus saya ini. Saya akan sangat-sangat proaktif, bukan hanya untuk mempertahankan kasus saya, kata Haris Azhar dalam konferensi pers Komite Nasional Pemberantasan Agraria secara virtual Minggu. Kemudian, kalau saya kemarin dilaporkan, mungkin itu sudah saatnya buat saya akan melapor balik sejumlah hal, lanjutnya.